Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosihan Adha dengan NIM 40450333072, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis. Bapak Ibu, selanjutnya tujuan, sasaran, dan permasalahan. Tujuan, optimalisasi penggunaan lahan pertanian dengan sasaran petani dusun 3 Takwasari, permasalahan keterbatasan air, monokultur, dan kekurangan kekompakan petani. Baik, untuk pendahuluannya, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor ini memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Perkembangan teknologi pertanian belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai sarana pembelajaran bagi petani agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Pentingnya penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan non formal yang bertujuan membantu petani memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam menjalankan usaha tani. Selain meningkatkan kemampuan teknis, penyuluhan juga berperan dalam membangun kemandirian petani dalam pengambilan keputusan usaha tani. Metodenya, metode kunjungan dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah petani. Metode ini memungkinkan komunikasi dua arah antara penyuluh dan petani. Melalui kunjungan, penyuluh dapat mengamati kondisi nyata di lapangan sehingga solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk lokasinya, kegiatan lokasi yang kami lakukan dilaksanakan di Dusun 3 Takwasari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Sasaran penyuluhannya Bapak Sumedi dan petani sekitar yang menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian. Tersebut untuk Bapak Sumedi dan lahan pertanian. Tahapan pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan persiapan, penentuan tujuan, sasaran, serta jadwal kunjungan. Tahap berikutnya pemberian solusi, evaluasi, dan pemantauan hasil kegiatan penyuluhan. Kondisi lahan pertanian. Lahan milik Bapak Sumedi awalnya merupakan sawah yang ditanami padi. Sebagian lahan mengalami kekurangan pasokan air akibat perubahan fungsi lahan di sekitarnya. Sebagian area kemudian dialihkan menjadi lahan tanaman buah, sayuran yang membutuhkan air lebih sedikit. Permasalahan ketersediaan air. Keterbatasan sumber air menjadi kendala utama, terutama saat musim kemarau. Sawah pada hujan sangat bergantung pada curah hujan. Berkurangnya pasokan air menyebabkan produktivitas menurun, mengurangi intensitas penanaman. Permasalahan monokultur. Lahan sawah ditanami padi secara terus-menerus tanpa berganti komoditas. Kondisi ini menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Resiko serangan hama dan penyakit juga meningkat sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi. Permasalahan kekompakan petani. Kurangnya koordinasi antar petani menyebabkan perbedaan waktu tanam dan satu hamparan sawah. Hal ini berdampak pada pengolahan air yang kurang efektif dan meningkatnya resiko serangan hama. Solusi untuk peningkatan kerjasama. Kerjasama antar petani perlu ditingkatkan melalui rutin dan dalam kegiatan gotong royong. Komunikasi yang baik akan mempermudah pengolahan lahan, mengambil keputusan bersama dengan bertambahnya kelompok tani. Diversifikasi dan rotasi tanaman. Petani disarankan melakukan kegiatan komoditas seperti padi, kacang-kacangan, dan sayuran. Rotasi tanaman dapat memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi serangan hama. Untuk rotasi tanaman, yang pertama padi sebagai sumber makanan utama dan penghasil jerami. Kacang-kacangan berkaya unsur tanah terutama nitrogen melalui fiksasi nitrogen. Selanjutnya sayuran memenuhi kebutuhan gizi keluarga memanfaatkan unsur hara yang tersedia. Contoh rotasinya, pertama musim padi
kedua kacang-kacangan, ketiga sayuran. Jadi terus kembali mengulang ke musim padi dulu. Pertanian berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dari limbah peternakan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Integrasi usaha tani, tanaman, dan ternak menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Integrasi tanaman ternak dari padi ke hasil panen menghasilkan gabah, sumber pangan beras dikonsumsi menjadi kompos. Selanjutnya dari gabah jadi dedak, jadi pakan ayam. Selanjutnya dari padi juga jadi jerami untuk pakan sapi. Terusan jadi kompos, dan kompos itu meningkatkan kesuburan tanaman. Alur tanaman padi dan hasilnya, alur pakan untuk ternak, alur limbah dan pupuk untuk kesuburan tanah. Kesimpulannya, metode kunjungan terbukti efektif dalam membangun hubungan baik antara penyuluh dan petani melalui kerjasama diversifikasi tanaman dan penerapan pertanian berkelanjutan. Produktivitas lahan dapat ditingkatkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya.